damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita membuka kitab kita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu sore ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Mari kita ikuti bersama Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu tilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggaplah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hamba, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, teologi Markus ini atau teologi Injil Markus adalah keselamatan bagi semua orang. Keselamatan itu bagi seluruh bangsa, bukan hanya orang Yahudi, tapi semua bangsa. Karena dengan itulah kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Kalau kita perhatikan cerita-cerita dalam Injil Markus ini di depan dan di belakang ayat kita ini, Yesus banyak sekali membuat tanda-tanda mukjizat yang bukan hanya diperuntukkan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang di luar Yahudi. Karena ada pemahaman orang Yahudi bahwa hanya mereka lah umat pilihan dan hanya mereka lah yang mendapatkan belas kasihan Allah dengan keselamatan itu. Tapi Injil Markus menyoroti bahwa keselamatan itu untuk semua orang, untuk semua bangsa. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah yang juga akan kita lihat dalam nats kita.
pada minggu sore ini. Karena itu ada 3 yang boleh kita lihat dalam nats kita ini sesuai dengan teologi Injil Markus ini, bahwa belas kasihan Tuhan atau Yesus itu diperuntukkan untuk semua orang, tidak terbatas hanya untuk pengikut-pengikut Kristus, tidak terbatas hanya untuk murid-murid Yesus, tetapi untuk semua orang. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudari, pesan yang pertama bagi kita, saya coba untuk gali dari firman ini. Yang pertama adalah bersahabatlah kepada semua orang. Itu yang pertama, bersahabatlah kepada semua orang. Jadi murid Yesus memiliki status mereka bangga dengan pengikut Kristus. Murid Yesus bangga dengan status kami adalah pengikut Kristus, murid-murid Yesus. Karena itu mereka marah ketika ada orang lain yang melakukan apa yang mereka lakukan sebagai pengikut Kristus. Murid-murid Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian ketika mereka ada orang lain yang bukan dalam lingkaran murid Yesus, ketika murid Yesus itu melihat ada orang lain yang melakukan mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, mereka marah, mereka mencegah. Itu yang tadi kita lihat. Dengan bangganya para murid itu mencegah, dengan pedenya, dengan sombongnya mereka mencegah, jangan. Kira-kira seperti itu. Kamu bukan bagian daripada murid Yesus. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas untuk melakukan itu. Dengan bangganya mereka melapor kepada Yesus, Guru, tadi kami ada melihat ada orang yang melakukan tanda-tanda mujizat, mengusir setan-setan yang bukan dari lingkaran kita, dari kelompok kita. Kami mencegah dia. Tentulah Bapak Ibu dan saudara-saudari, bila kita dramatisir, tentulah para murid itu terkejut mendengar jawaban Yesus. Padahal mereka dalam hati mungkin menganggap, wah, Yesus ini pasti memuji kita, Yesus ini pasti menghormati kita, menghargai kita. Tapi tidak. Yesus ternyata memarahi mereka di ayat 39. Jangan kamu cegah dia. Inilah Bapak dan Ibu unsur bahwa Yesus itu baik kepada semua orang. Siapa yang melakukan tanda-tanda mujizat itu, yang mengusir setan itu, di luar kelompok murid? Bisa saja mereka belum menerima Yesus, atau bisa saja mereka masih di luar kelompok para murid, belum sepenuhnya mengikut Kristus, mengikut Yesus. Tapi mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat itu, mengusir roh-roh jahat itu. Tetapi Yesus mengatakan, jangan cegah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, justru Yesus mengatakan kepada para murid-murid itu, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang baik, yang seperti yang kita lakukan, dan dia tidak marah, dia tidak geram, itu tanda bahwa mereka itu adalah sahabat kita. Itu berarti dia adalah kawan kita, dia berada di pihak kita. Itu yang dikatakan oleh Yesus di ayat 30, ayat 40 itu kan. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Yang melakukan tanda-tanda mujizat itu, yang mengusir setan itu, mereka melakukan sesuatu yang baik. Mereka tidak pernah menentang Yesus, menentang kelompok murid, tetapi mereka melakukan yang baik. Yesus mengatakan, itu teman kita, itu di pihak kita, itu kelompok kita. Karena itu bersahabatlah dengan mereka, bersahabatlah dengan orang-orang seperti itu. Itu yang dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kalau di zaman sekarang, kalau kelompok yang satu memberi bantuan kepada kelompok yang lain, muncul rasa curiga. Ketika orang Kristen melakukan diakoni sosial, memberikan kebaikan, membantu orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, yang bukan agama Kristen, di dunia sekarang ini langsung timbul kecurigaan, kristenisasi, atau sebaliknya seperti itu, islamisasi.
Yesus mengatakan, jangan curiga, jangan berburuk sangka. Ketika yang baik itu dilakukan, mereka juga bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kerajaan Allah. Karena apa? Sesuatu yang baik itu berasal dari sifat Allah. Karena Allah itu adalah baik. Allah adalah baik. Allah adalah kebaikan. Karena itu apa yang baik pasti Tuhan hormati, Tuhan hargai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus mempertegas kembali, bersahabatlah dengan semua orang. Jadi jangan merasa curiga ketika kelompok lain menunjukkan kebaikannya kepada kita, kemudian kita mencegah, tidak usah. Atau kita berburuk sangka kepadanya. Di ayat 41 itu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak kehilangan upahnya. Jadi amat inang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau ada orang lain yang baik kepada kita, apakah itu agamanya berbeda dengan kita, memberi kita minum, ini kan bahasa simbol, memberi secangkir air artinya menolong kita, sambutlah dia menjadi sahabat kita. Jangan menaruh pikiran negatif, jangan berpikiran negatif, tapi sambutlah dia. Bahkan kita harus katakan, dia juga sedang dalam rancangan Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Jangan kita sangka hanya orang Kristen yang bisa mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Semua bangsa bisa melakukannya lewat kebaikan-kebaikannya. Bahkan bukan hanya manusia, tanam-tanaman pun, binatang-binatang pun, gunung-gunung pun bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Bisa Tuhan pakai untuk mewujudkan rancangannya mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Jangankan itu, jangankan manusia, ya kan, binatang-binatang juga. Keledai juga bisa Tuhan pakai untuk mengajari orang. Keledai kepada Bileam, kan cerita tentang Bileam. Keledai pun dipakai Tuhan untuk mengkritik manusia. Keledai binatang, apalagi orang, walaupun berbeda keyakinan dengan kita. Jadi ketika para murid menginjili, mereka di tengah jalan merasa haus. Kemudian ada orang-orang yang belum percaya Yesus, belum percaya Kristus, mereka menyodorkan kebaikannya, menunjukkan kebaikannya dengan memberi, minumlah. Mungkin kalian dalam perjalanan sudah haus, minumlah. Mereka beri secangkir. Yesus mengatakan mereka tidak kehilangan upahnya. Sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita membantu orang lain, memberi minum secangkir kepada orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, di luar kelompok kita, di luar grup kita, di luar marga kita, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi Tuhan menghargainya, memberi upah. Kita tidak kehilangan upah. Karena itu tidak ada hal yang kecil sekalipun tidak akan sia-sia untuk kita lakukan. Ini hanya secangkir. Gimana kalau seceret, ya kan, seteko. Tapi kita bukan mau melihat kuantitasnya, tetapi Tuhan mau mengatakan, sekecil apapun perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain, itu Tuhan beri upahnya. Itu kan, Tuhan ganjar, atau Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Jadi jangan kita bercita-cita hanya untuk menunjukkan sesuatu yang besar-besar saja, yang wah. Tidak, yang kecil saja. Ketika kita melihat ada orang miskin di sekitar kita, kita bantu dengan memberi sepiring nasi setiap hari, itu sudah besar banget bagi Tuhan. Tuhan memberi upah kepada kita. Tidak usah harus memberi mereka satu mobil atau memberi mereka uang berjuta-juta, tidak usah. Apa yang ada sama kita? Kita lihat saudara kita tidak punya baju, kita berikan baju kita kepada dia. Kecil memang, tapi besar upahnya di hadapan Allah. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus di sini. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak membuka diri kita ini menjadi sahabat bagi orang lain. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak membuat diri kita ini menjadi sahabat bagi mereka, walaupun itu di luar daripada kelompok kita, di luar daripada keyakinan kita.
Karena itu Amang dan Inang, pesan yang pertama ini, jadilah sahabat bagi semua orang. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya jemaat Serpong, bukan hanya dongan tubuh, hula-hula saja, atau kelompok arisan, atau kelompok geng, atau apapun itu namanya. Tetapi marilah kita lampaui batas-batas tadi untuk menunjukkan bahwa kita sahabat untuk semua orang. Yesus sendiri bersahabat kepada semua orang. Yesus tidak hanya bersahabat kepada orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani. Yesus tidak hanya bersahabat kepada orang-orang benar, tetapi Yesus juga bersahabat bagi orang yang perempuan sundal, pemungut cukai yang berdosa, ya kan? Para pembunuh, penjahat. Yesus bersahabat dengan mereka. Sebab sahabat itu persahabatan itu menjadi jalan bagi kita untuk menyambut dia dan bisa kita saling memperbaiki, menunjukkan sikap kasih kepada sesama kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kemudian mari kita lihat yang kedua yang bisa kita lihat dari sini. Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan mentolerir setiap perbuatan jahat ada di dalam tubuh kita ini. Yesus dengan keras mengatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, pengganglah. Sebenarnya keras banget. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Sebenarnya Tuhan juga mau mengatakan, jika mulutmu menyesatkan engkau, diapain ini? Ya kita tidak tahu ya. Tapi artinya jangan kita tolerir anggota tubuh kita ini atau sepenuhnya tubuh kita ini mau menyesatkan kita. Jangan mau disesatkan oleh anggota tubuh kita ini. Jangan mau disesatkan oleh nafsu keinginan kita. Jadi ada dua ternyata di sini kejahatan yang harus diingatkan oleh Yesus. Jangan menyesatkan orang. Kemudian jangan biarkan dirimu tersesat. Itu kan? Jangan menyesatkan orang. Yesus mengambil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah para murid. Dia mengatakan, siapapun yang menyesatkan anak kecil yang percaya ini, lebih baik bagi dia, bagi penyesat itu, diikatkan batu kepada lehernya, kemudian dibuang ke laut. Artinya, Bapak dan Ibu, orang yang menyesatkan itu ganjarannya apa? Nyawa. Gitu. Itu ukuran yang dipakai oleh Yesus. Orang yang menyesatkan itu lebih baik dia mati. Itu kan hukumannya. Lebih baik dia menggantungkan dirinya. Begitu kerasnya Tuhan mengingatkan supaya jangan ada penyesatan. Orang kecil ini adalah bahasa gambaran. Jangan menyesatkan orang-orang lemah. Jangan menyesatkan orang-orang miskin. Jangan menyesatkan anak yatim piatu, janda-janda, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan disesatkan. Karena mereka tidak kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah bangsa kita ini banyak sekali terjadi praktek-praktek penyesatan seperti itu. Karena miskin, ya suka-sukanya kepada dia. Ditindas. Karena dia lemah, tidak punya apa-apa. Dia disesatkan. Bukan malah dibimbing, bukan malah ditolong, tetapi disesatkan. Yesus mengatakan, lebih baik dia mati kalau dia harus disesatkan seperti itu. Bahaya penyesatan itu. Karena kalau kita menyesatkan orang, itu artinya kita menjauhkan orang itu dari Allah, atau mengambil dia untuk menjauhkan dia dari Allah, dari keselamatan itu. Kemudian yang keduanya, jangan mau disesatkan. Ini kan bahasa gambaran ini, hiperbola. Kita tidak boleh juga mengartikan ini secara harfiah. Karena tangan kita ini sudah bolak-balik melakukan kejahatan dan dosa. Kalau kita menafsirkannya secara harfiah, maka tangan kita ini sudah beberapa kali dipenggal, harusnya kan? Ketika kita memukul, ketika suami memukul istrinya, itu kan dosa dan kejahatan. Harusnya tangannya dipenggal. Berapa kali kita melakukan seperti itu?
Ketika mata kita melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, ketika kaki kita menendang orang yang lemah. Tapi ini mau mengatakan, jangan biarkan tanganmu itu melakukan dosa, melakukan kejahatan. Jangan biarkan kakimu itu melakukan dosa, melakukan kejahatan. Jangan biarkan matamu itu menyesatkan engkau. Jangan biarkan mulutmu juga, perkataanmu juga menyesatkan engkau. Tetapi jagalah, itu yang mau dikatakan. Jagalah semua anggota tubuh kita ini supaya kita jangan mau disesatkan. Atau ini mau dikatakan adalah bertobatlah, itu kan? Bertobat dalam bahasa asing, bahasa aslinya itu metanoia. Metanoia itu adalah berbalik arah atau balik kanan. Itu arti harafiahnya. Berbalik arah atau berbalik kanan. Yang tadinya dia membelakangi Allah, dia harus bertobat, dia harus bermetanoia, dia harus berbalik arah menghadap ke Allah. Itulah yang bertobat. Tadinya dia membelakangi, sekarang dia menghadap Allah. Jadi ternyata kita juga harus butuh pertobatan harian. Calvin mengatakan pertobatan sejati adalah itu sekali seumur hidup. Yaitu ketika kita dibaptis, itulah pertobatan kita. Tetapi setiap harinya kita juga harus melakukan pertobatan. Misalnya ketika kita berbohong, bertobatlah, besok jangan berbohong. Itulah pertobatan yang terus sepanjang hari. Ketika kita disesatkan oleh tangan kita ini, bertobatlah supaya jangan tangan ini besok-besoknya melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang berbeda. Semuanya. Jadi ada perubahan hidup. Jadi inilah pesan yang perlu bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jangan kita biarkan diri kita ini dipenuhi dengan dosa, dengan kejahatan. Tetapi marilah kita pelihara sebaliknya. Tangan kita ini menjadi tangan yang menyayangi, yang membantu, ringan tangan. Kaki kita ini juga kaki yang bukan untuk menendang, tetapi untuk berlari, menolong orang, membantu sesama. Seperti lagu kita nanti 424. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Kaki, tangan dipakai untuk menolong orang lain, tetapi bukan untuk menyesatkan. Kaki dipakai untuk bergegas, menolong orang lain. Kemudian mata dipakai untuk menolong orang lain dengan cekatan, dengan jeli, dan mulut juga dipakai untuk menghibur orang lain. Bukan malah menyesatkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita bahwa kita adalah garam dunia ini. Ayat terakhir 50. Kita tahu fungsi garam, amang dan inang. Ada 3 fungsi garam. Yang pertama itu menjadi obat. Garam itu bisa menjadi obat. Kemudian yang kedua, garam bisa mengawetkan, membuat makanan menjadi tahan lama. Yang ketiga, makanan itu menjadi, garam itu bisa menjadi penyedap rasa. Jadi kita ini adalah orang Kristen yang adalah garam dunia. Kita harus menjadi obat di tengah-tengah kehidupan kita, bukan menjadi racun sebaliknya. Tetapi di mana ada orang sakit, kita datang menjadi obat bagi dia. Ada yang sakit hati, kita datang merangkul dia, bersahabat dengan dia, bergaul dengan kita, kemudian dia sembuh. Kemudian kita menjadi garam dunia. Bagaimana kita mengawetkan hubungan kita, mengawetkan persekutuan kita, pergaulan kita sehari-hari. Suami istri harus menjadi garam di tengah-tengah rumah tangga, mengawetkan rumah tangganya, mengawetkan kasihnya, bahkan membuat tahan lama. Itu kan? Coba kita lihat ikan asin. Kalau dia tidak digarami, ikan tawar yang berbulan-bulan, kalau dia tidak digarami, itu 1 hari sudah busuk. Tetapi ketika ikan tawar itu digarami, dia bisa berbulan-bulan. Makanya dia bisa tahan di supermarket. Itulah fungsi garam itu. Kemudian bisa menjadi penyedap makanan atau bisa menjadi cita rasa. Itu bisa kita temukan di dapur ketika kita memasak. Ketika seorang ibu lupa memasukkan garam ke dalam masakannya, sayurnya, maka ketika dicicipi, maka wajahnya akan berkerut, tidak ada rasa, tawar.
Ketika dimasukkan garam, maka wajahnya akan tersenyum ketika mencicipi. Wah, sedap sekali. Begitulah kita. Ketika kita datang, ketika kita bertemu dengan orang lain, jangan orang lain itu mengerutkan keningnya kepada kita. Tanda tidak senang dengan kita. Berarti kita tawar. Kita tidak menjadi cita rasa bagi dia. Tetapi baiklah ketika kita berhadapan dengan orang lain, berbaur dengan teman-teman kita, bertemu dengan orang lain, dia bisa tersenyum melihat kita. Dia senang melihat kita. Karena apa? Karena dia merasakan ada sesuatu yang bisa dilihatnya dari kita, bisa dirasakannya dengan kita. Jadi garam itu memberi cita rasa, mengobati yang terluka, menyembuhkan, dan mengawetkan, tahan lama. Begitulah orang Kristen itu, Bapak dan Ibu. Begitulah orang percaya itu. Begitulah murid-murid Yesus itu. Tidak hanya sebentar-sebentar berteman, sebentar-sebentar pisah, sebentar-sebentar ketawa, sebentar-sebentar marah. Tidak. Tetapi awet, tahan lama. Bahkan menjadi obat, penyedap cita rasa. Itulah kehadiran kita. Kita kan orang Batak. Kita punya kelompok-kelompok marga, kelompok-kelompok arisan. Marilah kita usahakan kita itu menjadi penyedap rasa, kita menjadi garam di sana. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah persekutuan, orang tersenyum menyambut kita dan kita menyambut dia. Karena itu ketika kita tidak hadir dalam persekutuan, orang akan bertanya-tanya, di mana si Anu? Orang akan mencari-cari kita, kenapa dia tidak datang? Bukan sebaliknya. Ketika kita datang, waduh, dia sudah datang. Semuanya terdiam. Buasa mekoroi bana, tumago mau namoroi, benar susah keluar ini. Jadi sebaliknya, marilah kita buat kehadiran kita menjadi sahabat bagi semua orang, bukan hanya persekutuan yang homogen, tapi yang heterogen juga, bukan hanya di tengah-tengah kelompok orang Kristen, tetapi juga yang berbeda agama, lintas agama, lintas marga, lintas kelompok, lintas gereja. Padahal di zaman kita sekarang ini, orang Kristen dengan orang Kristen pun punya batas-batas, ya kan? Katolik dengan Protestan punya batas, Gereja Serpong dengan Tangerang punya batas, gitu kan? Tapi baiklah itu hanya untuk mau menekankan kualitas pelayanan kita. Artinya kalau kita buat SOP tertentu, bukan mau mengatakan kita tertutup dengan pelayanan gereja-gereja lain, aturan-aturan gereja lain. Tetapi baiklah itu menjadi aturan, menjadi cara permainan atau bentuk permainan aturan kita di tengah-tengah gereja kita, HKBP Serpong misalnya. Jadi ada aturan mainnya. Bukan mau menutup diri kepada gereja-gereja lain bahwa kita tidak boleh mengikut mereka, bahwa mereka tidak boleh mengikut kita, tetapi marilah kita bersahabat untuk semuanya. Karena Yesus juga mensahabati kita tanpa melihat kita latar belakang kita apa. Supaya seperti tema minggu kita kan, bagaimana kita juga menjadi garam dan api di tengah-tengah persekutuan kita. Garam membawa rasa, obat, dan menjadi pengawet, tetapi menjadi api, memberi semangat bagi persekutuan kita, bagi orang-orang lain, tidak menutup diri. Amin. Kita berdoa.